Kakinya menginjak pecahan kaca, tertusuk dan berdarah. Saat itu ada sesuatu yang sangat besar di dalam air. Cari bau darah dan serang gadis itu. Untungnya, gadis itu pergi pada menit terakhir. Makhluk misterius ini. Jadi apa itu? Hanya kemarin, seorang lelaki tua di danau, minum dan memancing pada saat bersamaan. Itu sebuah kenyamanan. Tiba-tiba dia tanpa sengaja menjatuhkan botol itu ke dasar danau. Kemudian gunung itu mulai berguncang hebat. Dasar danau juga mulai runtuh. Sebuah kekosongan besar telah terbuka. Permukaan danau yang tenang mulai berputar terus-menerus, menciptakan tornado besar. Orang tua itu tidak sengaja terjatuh ke dalam air. Saat ini, makhluk misterius yang tak terhitung jumlahnya keluar dari celah, terburu-buru menuju lelaki tua itu di sepanjang spiral. Segera kunyah orang tua itu menjadi beberapa bagian. Polisi menerima kabar bahwa lelaki tua itu hilang, datang dan mencari di tepi danau. Hanya satu kerangka yang ditemukan. Untuk mengetahui apa yang terjadi di dasar danau, kepala polisi wanita datang bersama peneliti ilmiah untuk menyelidiki. Dua peneliti menyelam di bawah air. Mereka segera menemukan pintu masuk ke gua. Setelah masuk, ternyata itu adalah ruangan besar lainnya. Ada banyak hal aneh di dalamnya. Jika diperhatikan lebih dekat, itu adalah telur ikan. Seorang pria penasaran dan ingin menyentuhnya. Namun tiba-tiba dia digigit sesuatu. Dalam sekejap, darah menyebar. Pria itu dengan cepat membuka alat yang terbakar itu. Pemandangan mengerikan muncul di depan mata mereka. Kemudian, ikan tersebut menyerang pria tersebut dengan ganas. Rekan tim menyadari ada sesuatu yang salah. Berenang untuk menyelamatkan segera tetapi sudah terlambat. Tunggu sampai pria itu dijemput. Dia telah dikunyah sampai hanya tulang yang tersisa. Ada ikan yang masih menempel di kakinya. Polisi membawa ikan itu ke ahli biologi. Saya ingin dia melihat jenis ikan apa ini. Ketika profesor tua itu melihat apa yang ada di dalamnya, langsung bingung. Dia mengambil fosil kuno dan membandingkannya dengan cermat. Benar sekali, itu adalah piranha, penguasa air kuno. Tapi makhluk ini, ia punah 2 juta tahun yang lalu. Kok bisa muncul lagi? Ini adalah piranha. Ia memiliki wajah galak dan mulut penuh gigi tajam. Profesor tua itu ingin menyentuhnya. Seperti yang diharapkan, itu sama brutalnya dengan legenda. Tapi piranha 2 juta tahun yang lalu punah. Kok bisa muncul lagi? Profesor tua itu menebak. Mungkin karena letusan gunung berapi 2 juta tahun yang lalu. Jebak semua piranha di danau bawah tanah. Dan gempa ini baru saja membuka danau bawah tanah. Profesor tua itu juga memberitahu mereka, piranha mendominasi air. Mereka suka menyerang mangsanya secara berkelompok. Tidak ada musuh alami di dalam air. Mendengar itu, kepala polisi wanita menjadi gugup. Karena pada saat ini, festival tahunan diadakan di tepi danau. Ia langsung membawa rekan-rekannya ke lokasi kejadian untuk membubarkan wisatawan. Mereka melepaskan tembakan. Biarkan semua orang segera mengungsi. Namun anak-anak muda ini tidak memperhatikan hal itu. Sebaliknya justru membuat mereka bermain lebih semangat. Sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan datang. Musuh akan tiba di sana setelah 30 detik. Hancurkan dan hancurkan segalanya. Jeritan tiba-tiba, permukaan danau diwarnai merah. Pesta berubah menjadi adegan makan yang megah. Polisi kemudian memberikan perlindungan bagi semua orang untuk mengungsi. Tarik keluar motor perahu. Tempatkan di bawah air dan serang dengan ganas. Berencana untuk bertarung sampai mati dengan piranha. Tapi piranha terlalu banyak. Ken dengan cepat menjadi kewalahan. Jatuh ke dalam genangan darah. Tapi pengorbanannya memberi semua orang kesempatan untuk melarikan diri. Semua yang selamat naik ke kapal pesiar. Saat ini, ponsel kepala polisi wanita berdering. Putranya sendiri dalam bahaya. Ternyata anaknya juga ada di dalam danau. Kapal pesiar mereka terjerat rumput liar. Kapten mempercepat dan menabrak batu di depan. Air danau tiba-tiba membanjiri kabin. Kapten dan rekannya tidak sengaja terjatuh ke dalam air. Segera, teman-teman Jack berubah menjadi kerangka. Kapten berjuang mati-matian di dalam air. Ketika semua orang menyelamatkannya, tubuh bagian bawah telah menghilang. Segera dia berhenti bernapas. Saat ini, kepala polisi wanita datang. Mereka mengikat kedua perahu itu dengan tali. Kepala polisi wanita naik ke perahu lainnya. Tenangkan suasana hati semua orang. Bersiaplah untuk menyelamatkan mereka. Keempat orang ini harus menaiki tali ke perahu seberang. Ada kumpulan piranha menakutkan di dalam air. Mereka merangkak dengan hati-hati. Tak disangka, rambut wanita itu panjang sekali. Digigit piranha. Tidak peduli bagaimana dia mencoba melarikan diri. Piranha menolak untuk melepaskannya. Akhirnya wanita itu tidak tahan lagi. Air jatuh. Langsung menjadi camilan piranha. Dua anak melihat ini. Langsung panik. Naiklah ke perahu seberang secepat mungkin. Pada saat ini talinya tiba-tiba mengendur. Petugas polisi wanita itu jatuh ke air. Untungnya, pria itu gesit. Dia menginjak gas dan menariknya. Dan pada saat ini,
Pacar Jack, Anna, masih terjebak di dalam perahu. Melihat permukaan air naik, sekelompok piranha mengawasinya. Jack tidak ingin meninggalkan pacarnya dan melarikan diri sendirian. Jadi dia memikirkan cara. Dia mengikatkan tali itu pada dirinya sendiri. Kemudian lemparkan tubuh kapten ke dalam air. Menarik piranha. Dia menyelam ke dalam air. Berenang dari dasar perahu untuk menemukan Anna di dalamnya. Kemudian lepas kedua tangki bahan bakar. Gunakan intercom untuk berbicara dengan orang di luar. Hitung mundur sampai 5 dan tarik keluar. Lalu, nyalakan suar dan tunggu dalam diam. Tak disangka, kapal pesiar di luar tiba-tiba mogok. Tidak dapat beroperasi. Namun kedua orang di dalam air itu masih belum mengetahuinya. Lebih buruk, piranha memakan tubuh kaptennya. Sekarang, mereka bergegas menuju Jack dan pacarnya. Segera setelah itu, kapal pesiar itu meledak. Untungnya, di saat-saat terakhir, Jack dan pacarnya ditarik keluar. Semua piranha di sekitarnya dibunuh. Semua orang akhirnya selamat. Namun, saat mereka mengira semuanya sudah berakhir, profesor tua itu memanggil mereka. Sampel yang dia tinggalkan untukku. Belum ada organ reproduksi yang matang. Apa yang Anda maksud dengan ini? Mereka digoreng. Ikan kecil. Jadi kemana perginya ikan besar itu?